Oke, sampun, monggo Pak, saya serahkan pada jenengan. Monggo Pak Asam, silakan dimulai untuk kelas OLC pada kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai topik koalisi kali ini yaitu bibliometrik analisis. Ya, langsung kita mulai saja. Saya share screen sebentar. Ya, oke. Jadi topik kali ini adalah tentang melakukan bibliometrik analisis. Bibliometrik analisis ini mirip dengan literatur review ataupun systematic literatur review. Cuman bedanya kalau literatur review atau systematic literatur review itu dilakukan dengan menggunakan metode yang kualitatif, tapi kalau bibliometric analysis ini dia menggunakan metode yang kuantitatif. Jadi fokusnya sebetulnya sama, yaitu memahami dari medan telaah. Kalau kita melihat di sini, maka poin utama dari melakukan bibliometric analysis itu fokus pada mapping dari bidang keilmuan, ya, mapping dari bidang keilmuan. Itu sebetulnya yang utama. Yang lainnya itu efek samping ketika kita sudah melakukan mapping dari medan keilmuan tadi. Mapping dari medan keilmuan ini diperlukan khususnya bagi para peneliti pemula atau para peneliti yang eh, sudah bingung mau melakukan penelitian apa, ya. Jadi mereka bingung mau melakukan penelitian apa, maka mereka pertama kali pasti melakukan yang namanya mapping dari bidang keilmuannya. Kira-kira mana dari bidang keilmuannya yang masih bisa untuk dikembangkan risetnya atau penelitiannya. Maka cara dilakukan biasanya literatur review atau systematic literatur review. Namun dari metode kuantitatif kita bisa melakukan cara yaitu bibliometrik analisis, ya, apapun bidang keilmuannya, karena bibliometrik analisis itu hanyalah suatu bentuk metode. Jadi bidang keilmuan apapun bisa kita melakukan bibliometrik analisis. Di bibliometrik analisis itu dia yang dicari itu karena dia sifatnya kuantitatif, maka pertanyaan penelitiannya itu selalu hanya yang bisa dipecahkan dengan pendekatan kuantitatif. Ya, contohnya siapakah peneliti yang berpengaruh? Nah, berpengaruh di sini kan melihatnya dari sitasi. Ya, maka siapakah peneliti yang paling banyak disitasi? Bisa juga eh, karya penelitian apa yang paling berpengaruh di bidang itu. Nah, berarti karya penelitian yang paling banyak
disitasi. Institusi yang berpengaruh, distribusi yang paling banyak disitasi. Ini juga bisa diganti dengan peneliti yang paling produktif. Ya, maka lihat peneliti yang paling banyak menghasilkan karya di bidang itu, atau afiliasi atau universitas atau institusi yang paling banyak memproduksi karya atau menulis karya di bidang negara juga sama. Poin-poin ketika kita mengetahui ini secara kuantitatif, maka kita bisa memfilter referensi itu ketika kita melakukan systematic literature review. Contoh misalkan, setelah kita mengetahui bahwa peneliti berpengaruh adalah X, maka kita pasti harus memasukkan penelitian terkini X dalam literatur review kita, ya. Karena X ini adalah peneliti paling berpengaruh dengan argumentasi citasinya paling banyak. Nah, melihat peneliti berpengaruh juga kita bisa melihat pakai apps, tidak hanya citasi tapi kita melihat dari keterkaitan antar paper dengan menggunakan apps namanya connected papers, ya. Nanti kita bahas juga. Institusi berpengaruh, dengan tahu bahwa institusi yang paling banyak disitasi, ya, afiliasinya atau kampusnya, berarti kita tahu bahwa institusi ini mereka produk selain juga produktif, tapi penelitian-penelitiannya banyak dikutip. Maka kita bisa melihat, misalkan studi banding ke kampus itu, atau melakukan riset di pusat penelitian dari kampus itu, atau mencoba ngecek dari pusat penelitiannya kegiatan terkininya, bagaimana mengelola risetnya. Nah, karena kita tahu bahwa kampus itu paling concern meneliti masalah itu. Ya. Negara berpengaruh juga kita bisa melihat arah dari riset. Misalkan kalau di hukum itu kita bisa melihat ada dua kutub sistem hukum, yaitu common law dan civil law. Nah, itu kalau dilihat dari penelitian yang kaitannya dengan aspek-aspek common law ternyata didominasi bukan oleh negara common law, tapi oleh negara civil law. Nah, itu kemudian muncul suatu bentuk kajian baru yang kita bisa jadikan sebagai topik-topik riset. Ya. Jadi bibliometric analisis itu untuk memunculkan suatu bentuk ide-ide sehingga kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya dengan melakukan literatur review. Dan setelah melakukan literatur review, kita bisa mulai untuk melakukan riset. Ya. Biasanya ada yang membagi dua, satu paper itu bibliometric analisis sendiri aja dengan research question yang jawabannya semuanya itu adalah kuantitatif. Tapi ada juga yang eh, dia menjadikan satu, ya. Jadi bibliometric analisis sama systematic literature review itu dijadikan satu, dijadikan satu paper, satu artikel. Ya, pertanyaan penelitiannya akhirnya eh, bagaimana tren penelitian keterkaitan antara hukum dan teknologi. Nah, misalkan seperti itu, ya. Karena bahasanya keterkaitan, maka jawabannya nggak langsung to the point pada quantity. Nah, berarti ini penyelesaiannya nggak hanya pakai bibliometric analysis, pakai juga systematic literature review. Ya, jadi kemudian dari sini nanti juga bisa merumuskan research question, pertanyaan penelitian. Ya. Bisa merumuskan research gap. Apa bidang yang belum diteliti? Karena kan di situ nanti kita bisa melihat bidang paling banyak dikaji apa. Ya, baru di research itu kemudian menjawab apa yang sudah dirumuskan pada systematic literature review. Next. Nah, contoh seperti ini kalau kita menggunakan bibliometric analisis sederhana, kalau kita pakai lens.org, ya. Kalau kita pakai lens.org, kita bisa melakukan bibliometric analisis sederhana. Karena di situ sudah ada dia analyticalnya, ya, ada analisis toolnya yang bisa menunjukkan informasi produktivitas negara, informasi produktivitas topik riset, ya, yang paling banyak dikaji, informasi produktivitas autor,
juga bahkan jurnal yang paling banyak menerbitkan topik itu. Nah, ini juga bisa memunculkan ide, oh berarti jurnal ini yang paling banyak menerima topik ini. Berarti saya bisa submit untuk terbit di jurnal tersebut. Karena dilihat dari topiknya, dari eh, artikelnya yang paling banyak itu di situ, yang topik ini. Berarti mereka memang mencari artikel dengan topik tersebut. Jadi ketika kita submit ke jurnal itu lebih mudah diterima ya, asalkan kita memang sudah memperhatikan apa saja yang terbit di jurnal itu sehingga nggak terjadi double riset. Nah, kita juga perlu melihat juga yang terbit di jurnal itu model artikelnya kayak gimana kalau meneliti topik itu ya, dari bisa dipelajari, belajar di situnya bisa belajar. Nah, caranya bagaimana untuk yang kalau misalkan kita pakai lens.org ini, nah, model untuk bibliometric analisis sederhananya, maka kita bisa memanfaatkan lens.org ya di sini. Kemudian kita pilih yang Scholarly ini, misalkan kita nyari topik, oke, bisa pakai bahasa Indonesia juga karena bisa juga melihat bahasa Indonesia. Cuman kalau kita masukkan bahasa Indonesia, maka artikel yang muncul itu dia adalah artikel-artikel berbahasa Indonesia. Jadi bisa aja kita bisa nuliskan seperti ini kalau mau mengambilkan ini Indonesia dan Inggris gitu. Or pakai booleannya ini kita tambahi instrumen or-nya di sini ya. Kemudian kita masukkan aset atau kripto gitu. Nah, kemudian kita enter, maka dia ketika muncul cryptocurrency atau kripto, nah itu dia muncul juga. Nah, maka muncul kan ini, nah ini bahasa Indonesianya muncul, bahasa Inggrisnya juga muncul. Ya, dari sini ada 25.000, mau 25.000. Nah, 25.000 ini kita filter lagi. Kita filter berbasis pada diawali biasanya berbasis pada tahun. Ya, ini harus selalu diingat. Setiap memfilter itu pastikan dicatat. Ya, misalkan ini dengan kata kunci cryptocurrency or crypto, hasilnya 25.465. Nah, kemudian kita filter 10 tahun terakhir ya, 2014. Oke, refine. Oke, tetap 25.197. Kita mau lebih persingkat lagi jadi 5 tahun terakhir ya. Misalkan kita dari 2018. Fine. 23.000. Wah, berarti lonjakan penelitian memang banyak di 5 tahun terakhir ya. Kemudian bisa kita filter lagi karena ini saya mau topiknya adalah terkait dengan hukum, maka subjeknya saya ganti di sini menjadi subjek law. Saya refine, kemudian subjeknya saya ganti tambahi lagi, bukan di subjek matternya, tapi di field of study-nya. Namun ini sudah 300, kayaknya sudah cukup terfilter ya, ada 300. Cukuplah. Kemudian kita analisis dari 371 ini, kita analisis bagaimana secara kuantitatif. Eh, Terbitan paling banyak ini ada di tahun 2004. Nah, ini yang gambar seperti ini sudah bisa kita crop atau kita download ya. Nah, ini bisa kita download. Ini download dalam bentuk PNG atau dalam bentuk SVG ya, kita download. Setelah kita download, itu bisa kita tampilkan di papernya. Kemudian di elaborasi hasil ini menurut simpulan Anda, menurut persepsi Anda, hasil ini bagaimana? Misalkan menurut persepsi saya bahwa
penelitian di tahun 2024, 2023 ya, ini mengalami kenaikan sekian persen ya, dari tahun 2002. Kemudian Anda tambahi dengan temuan lain, misalkan kampus yang paling banyak meneliti. Mana? Ini ada kampus yang paling banyak, ada dua, yaitu University of Turin ya, sama University of College London. Nah, kita bisa melihat di sini, oh, dua institusi ini dia eh, ada menulis artikel yang intersection antara hukum dan cryptocurrency. Maka kita perlu mengecek dari terbitan yang ada yang dari dua kampus ini. Tapi sebelum itu, kita juga bisa ngecek penulis siapa yang paling banyak. Nah, ini ada 6. Nah, Ibrahim Bekli. Ini bisa kita klik, kita bisa ngelihat terbitannya si Ibrahim Bekli ini apa aja. 5. Nah, ini nanti kita bisa jadikan rujukan-rujukan ya, citasi dari yang tulisannya beliaunya ini, dari Ibrahim Bekli ini. Ternyata memang tulisan-tulisannya intersection antara cryptocurrency dan law. Ya. Memang, memang yang produktif adalah orang ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat negara, ya, negara dari yang tadi ini, tapi kayaknya ke filter Ibrahim ya. Kita klik dulu Ibrahimnya agar kembali ke filter awal. Oke, nah ini ya, kita tahu paling banyak ini Amerika Serikat 47, Indonesia ada berapa ini? Ada 7, Tiongkok ada 28. Oke, ada lagi Kanada 10. Wah, ini nanti bisa di crop, kita download juga gambarnya ya. Kita download. Ini karena kayaknya download gambarnya nggak ada, jadi kita crop aja, bisa di crop. Ini nanti bisa ditampilkan di papernya. Ini grafik jurnal. Yang paling banyak ini ada Journal of Money Laundering. Oh, berarti ini paper-paper yang terkait dengan pencucian uang di bidang kripto itu terbitnya ke sini. Berarti ini bisa menjadi inspirasi kalau kita papernya, risetnya terkait dengan pencucian uang. Itu bisa submit ke situ. Ya. Nah, ini problematik analisis sederhana. Nah, untuk dimunculkan ya kita mau eksplorasi lebih lanjut intersection antar apa eh, kata kuncinya, kita bisa melakukan ini ya. Kita yang pertama kita download dulu dalam bentuk CSV ya. Ini ada CSV-nya ya. Kita download, kita ekspor. Total ada 371 ya. Kita ekspor CSV-nya. Kemudian kita pakai yang namanya voice viewer. Oke, kita buka. Saya ganti share screen-nya ke voice viewer. Oke. Nah, setelah di voice viewer ini kita open yang tadi yang kita create new ya. Open create new. Kita pilih yang create a map based on bibliographic data. Dan next, kemudian kita ambil yang bibliographic database file. Kemudian kita pilih yang lens.org. Kemudian kita browse. Dan kita ambil hasil download tadi yang untuk CSV dari lens. Ya. Oke, kita lihat di sini ada lens export 2. Oke, next. Pilih yang co-occurrence or keyword. Next. Ada 47 yang sesuai dengan kriteria. Kita minimalkan, kita munculkan semua 47 ini. Next. Kemudian kita finish. Yes. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada penelitian-penelitian yang terkait dengan topik cryptocurrency
membahasnya terkait dengan coin integration, ada cryptocurrency membahasnya dengan Ponzi scheme, ada COVID. Ada COVID ini kaitannya cryptocurrency dengan COVID ya. Ada cryptocurrency dengan stablecoin, crude oil, oil market, digital identity, Facebook. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 klaster. Nah, ini bisa kita crop dan kemudian bisa kita elaborasikan di paper ya. Kita crop, kita komentari dari hasil cropan ini dengan misalkan bisa dilihat dari gambar 2. Nah, di situ pada klaster merah cryptocurrency, pembahasan terkait cryptocurrency mengarah pada dengan keterkaitan dengan Bitcoin, fraud, Ponzi scheme, dan crude oil price. Pada klaster biru itu ada yang paling besar adalah coin integration dengan penelitian dengan bond, ya, utang, kemudian ada emas, harga emas, dan saham. Kemudian dari yang hijau, klaster hijau itu berfokus pada cryptocurrency dan COVID, ya, di mana di situ ada keterkaitan cryptocurrency dengan crude oil, expected shortfall, carbon efficiency index, dan seterusnya. Ya. Itu semua Anda jangan lupa untuk mensitasi dari artikel yang membahas itu. Jadi kita perlu untuk ngecek dari 317 artikel tadi itu yang membahas COVID itu artikel yang mana, sehingga kita bisa mencontohkan di papernya bahwa pembahasannya contohnya seperti ini. Ya. Nah, pada poin kita bisa memahami bagaimana tren dari penelitian ini yang terkait dengan cryptocurrency dengan topik law. Ya, ini bisa saja menjadi tidak akurat kalau misalkan metadata dari artikel itu tidak bersih, ya, nggak sepenuhnya, tapi bisa menjadi data awal kalau ini dengan bukti seperti yang ada pada lens.org ya, jadi sudah bisa hal-hal yang sudah kita lakukan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini di metode. Di metode ini bisa Anda harus sebutkan software apa yang digunakan untuk menganalisis data. Ya, kayak tadi Postgres, berarti Anda masukkan Postgres software versi berapa. Kemudian Anda juga perlu untuk menunjukkan apa metodenya ini, ya. Data koleksi di tahap pertama, maka saya menggunakan Lens database. Kalau di sini kan contohnya pakai Scopus database. Nah, Anda harus menuliskan using Lens database atau menggunakan Lens database. Kemudian diseleksi, kemudian di filter, lah filternya disebutkan pakai filter tahun, pakai filter apa, filter study, tadi kan pakai filter subjek, ya, sebutkan. Setelah itu pakai data refining. Data refining itu CSV-nya yang kita download tadi itu dibersihkan. Kalau misalkan ada artikel yang berbeda atau ada artikel yang nggak sesuai dengan topik gitu, itu kita bersihkan ya. Dari data refining ditemukan awalnya adalah 400 jadi 200. Ya, itu harus disebutkan di sini. Kemudian menganalisis data. Analisis data pakai Lens Analytical Tool, sama satunya pakai Post Viewer dengan metode keukuran. Jadi harus ditulis juga di situ, ya. Dan dijelaskan dengan runtut di sini. Penjelasan secara runtutnya di sini. Runtut mulai dari kata kuncinya, kayak kata kunci apa? Kami menggunakan kata kunci cryptocurrency. Kemudian kata kunci ini. Jadi kata kuncinya nggak cuma satu ya, akhirnya muncul banyak artikel ya. Jadi CSV-nya jangan nanti kata kuncinya jangan cuma satu, karena bisa aja nanti dia topiknya sama, cuman dia karena kata kuncinya beda, maka dia nggak muncul di pencarian kita yang cryptocurrency. Maka kita memasukkan ada crypto aset, ada Bitcoin, ya. Yang hukum juga kita tambahkan juga. Jadi akhirnya hasilnya nggak 317 tadi, hasilnya bisa aja lebih dari 317. Cuman jangan lupa filenya dijadikan satu ke CSV, satu CSV. Jadi setelah kita
download CSV yang cryptocurrency, kemudian kita download CSV yang Bitcoin, download CSV yang crypto aset, dijadikan satu, ya, dijadikan satu baru ditaruh ke host viewer. Nah itu bentuknya seperti itu. Nanti hasilnya juga sama ketika menganalisis yang di Lens Tool itu Anda juga bisa masukkan beberapa kata kunci. Atau bisa juga Anda pakai OR, ya, boolean yang OR tadi ini. Nah, ini juga harus disebutkan. Nah, dan OR-nya kayak seperti ini. Pakai boolean OR. Ya. Jadi cara kalau Anda memasukkan boolean yang key-nya ini, nah Anda jangan lupa disebutkan di sini key-nya pakai apa? Oh, saya pakai OR. OR. And OR. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya ketemu banyak artikel. Ini ketemu 768 dokumen saat itu, ya. Saat ini mungkin nambah di sini. Nah, itu proses itu harus Anda sampaikan di sini, ya. Kemudian ada field-nya juga Anda pastikan Anda sebutkan, Anda field study-nya atau subjeknya di filternya itu filter apa di situ. Dan dia ditulis dalam bahasa Inggris saja, Anda filter juga. Ya. Idealnya kalau mau hasil data yang bagus itu setidaknya eh, lebih dari 500. Ya. Temuan Anda itu lebih dari 500 artikel. Temuan saya setelah saya set kata kunci ini dikit, wah, berarti Anda perlu mencari term yang secara global diterima untuk membahas itu, ya. Karena bisa aja kayak ini tadi, ini menggunakan cryptocurrency, keluarnya ternyata dikit. Oh, ternyata mereka membahas cryptocurrency tapi term yang digunakan itu crypto aset. Oh, tapi yang term yang digunakan itu Bitcoin. Nah, kayak gitu. Ya, jadi term ini yang perlu diperhatikan. Jadi kadangkala kita harus tahu dulu termnya apa. Kalau misalkan belum tahu ini sinonimnya apa atau termnya apa, Anda kan sekarang bisa tanya ke Perplexity atau Gemini AI itu, atau pakai ke tanya ke GPT menanyakan kiranya ini term ini yang diterima secara global ini yang muncul term apa gitu. Nah, baru Anda searching itu di lens.org atau di scopus.com, ya, atau dimanapun yang bisa punya akses. Baru dilakukan refining di sini. Nah, refiningnya seperti ini contohnya, ya. Awalnya dia labelnya itu blockchain, kita satukan jadi blockchain. Awalnya blockchain teknologi, kita replace jadi blockchain. Ini nge-replace kayak gini di mana di CSV-nya. Ya, di CSV-nya itu nanti ada keyword-keyword gitu, ya. Nah, Anda perbaiki itu keywordnya. Jadi akhirnya hasilnya bisa bersih. Hasil yang ada di eh, first view-nya tadi itu bisa bersih. Oke, ini juga refining-nya masih tetap. Ini semuanya dijelaskan ya, refining-nya dilakukan apa aja. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Nah, penyajiannya seperti ini. Jadi application by the year-nya, tahunnya di crop, taruh sini, ya. Taruh sini. Kemudian, nah ini dokumennya, citasinya tahun 2017, dokumen 9, citasi 341, taruh sini juga informasi ini. Info atau informasi yang ada dapat dari Lens tadi itu, yang tools tadi itu, yang ini, yang ada di Lens tadi mana tadi? Nah, ini yang di sebelah sininya ini juga bisa Anda taruh juga, ya. Anda crop, taruh di papernya, yang di sini nih, tinggal di download atau di crop, nah itu ditaruh di papernya sini. Ya. Nah, kalau yang ini manual ini nyarinya. Berarti Anda perlu nyari paper-paper yang dia citasinya paling tinggi, ya. Ngeceknya gimana? Nah, ini kita bisa pakai voice viewer tadi dengan bantuan voice viewer. Tapi kalau pakai data data lens ini, ntar coba aja kita coba. Biasanya kalau citation itu munculnya dari data Scopus. Kalau data lens kita coba cek dia bisa muncul atau enggak. Citation, kita pilih citation, next. Oh ya, dia muncul, kita next, ya. 371, citation 58, finish. Yes. Nah, ini kita lihat-lihat ya, ada citation ya. Nah, ini mapping citation, bukan mapping dari keyword, tapi kita mapping dari citation. Kita ngelihat dari citation yang paling tinggi ini ada di sini, yang bundarannya paling besar ya. Bisa juga pakai overlay visualization ya. Nah, ada visualisasinya macam-macam di sini atau pakai density visualization. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada klaster yang dia citasinya paling besar. Ini ada dia klaster yang citasinya
Dan ada yang menarik di sini, ada klaster yang terpisah. Yang berarti ada paper yang dia itu nggak mensitasi grup yang besar ini. Dan itu menjadi pertanyaan. Karena papernya ini paper yang bagaimana kok bisa nggak mensitasi dari sitasi yang besar ini, yang grup yang besar ini. Ya. Nanti yang kita butuhkan untuk ditaruh di papernya itu jumlahnya. Nah, jumlah yang muncul pertama kali tadi, ini kita next saja, kita ulangi lagi ya, agar kita muncul yang hasil citasinya tadi. Next, next. Nah, ini ada citation ya. Tertinggi ini ada Alexander Savielev ya. Ada kemudian di link 1 itu kita bisa ngelihat. Ini yang tabel ini yang kita download ya. Tabel ini yang kita download. Nah, kita pastikan bisa kita ambil untuk di save. Kita bisa klik kanan aja di sini, kemudian select all document, kemudian export selected document. Kita kasih nama teksnya, ya. Nanti dia ke download berupa notepad. Nah, notepad itu nanti kita taruh di Excel untuk dijadikan tabel. Nah, jadinya hasilnya nanti munculnya seperti yang ada di contoh paper yang ini. Ini saya pakai screen aja lah. Papernya mana tadi? Nah, ini. Ya, jadi hasilnya seperti ini setelah dirapikan. Nah, hasilnya seperti ini. Tertinggi citasinya siapa? Tertinggi citasinya siapa? Ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari ini tadi. Next, next, next. Pilih yang citation, pilih yang dokumen, source, author, terserah ya. Nanti kalau author kita bisa ngelihat nama autornya ya. Author berpengaruhnya siapa gitu. Kita coba cek yang citasinya minimal 3 lah. Next. Nah, ini kelihatan yang paling banyak citasinya adalah Bennett Kleinberg 152. Nah, ini kalau paper ya, kalau yang author. Kalau kita ganti dokumen, next, ini jadi yang paling berpengaruh itu banyaknya Alexander Savielev 2018. Jadi kita perlu mencari papernya Alexander Savielev tahun 2018. Itu artikel yang paling banyak disitasi. Nanti kita bisa citasi ke kita, kemudian kita kasih komentar dari papernya Alexander Savielev itu yang paling berpengaruh itu membahas apa. Ya. Nah, kemudian ada source. Ya, source di sini adalah eh, jurnal yang paling berpengaruh. Ini ada muncul apa ini resource policy 364. Ya, 364 dengan 27 dokumen. Ini bisa kita ambil juga tabel ini, kita taruh ke artikel kita untuk kita komentari bahwa yang paling banyak disitasi ini. Kemudian kita bisa sort by dokumen juga di sini. Sama halnya sama resource policy juga yang paling banyak. Jadi kita bisa komentari bahwa resource policy ini yang jurnal yang paling berpengaruh di bidang cryptocurrency dan hukum, ya, intersection antara cryptocurrency dengan, kalau kita finish dia muncul juga nanti menjadi seperti ini ya. Nah, ini ada muncul beberapa klaster. Ini ada yang nggak terkait sama sekali, berarti jauh ini kriminologi, ini jauh ya. Ini bisa kita komentari juga, kita taruh di bibliometrik analisis ke papernya tadi. Ya, seperti ini ya, artikel yang autor yang paling banyak disitasi, artikel yang paling banyak, autor yang paling banyak menulis ya terkait dengan topik itu. Kemudian ada jumlah tipe dari artikelnya, ada tipe jurnal sama tipe konferen. Ini ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari filter yang ini tadi, ada source ya. Di sini ada source, identifier, document type. Nah, ini ada jurnal artikel ya. Kita bisa ngelihat, oh ternyata semuanya adalah jurnal 371. Maka kita bisa sampaikan di sini bahwa semuanya adalah jurnal artikel 371. Ini bisa kita buat juga dari hasil export Excel kita tadi itu dari Post Viewer. Nanti kita bisa buat seperti ini ya. Yang paling
besar siapa, paling tinggi siapa, dokumennya sama citasinya. Tabelnya kita buat seperti ini. Ini juga jurnal tadi kita juga ambil datanya dari Voice Viewer, bisa kita munculkan juga seperti ini. Ya. Negara, nah ini bisa kita buat seperti inilah. Kalau membuat yang seperti ini ada nama negaranya, ada constitution-nya, ini kita perlu pakai eh, tools lain, namanya data wrapper. Kan tadi kalau dari lens.org yang di sini ini, kalau dari lens, kita hanya bisa dapat gambar seperti ini. Ya, hanya dapat gambar tanpa ada informasi nama negaranya, tanpa ada informasi ini totalnya berapa, ya cuman gambar gini aja. Nah, caranya kita untuk mengeksplor ini menjadi gambar yang lebih baik, ada bisa kita pakai bar chart seperti ini ya, kita ubah-ubah gambarnya. Nah, ini kan bisa diubah gambarnya kan ya. Nah, bisa diubah gambarnya. Word cloud, apa pakai word bar ya. Nah, atau lang kita bisa download berupa CSV atau JSON. Nah, kita download CSV, kita masuk ke web namanya Data Wrapper. Nah, ini Anda bisa login di sini untuk yang gratisan itu nanti kita pilih yang map ya. Login, tinggal login aja nanti ada pilihan yang map seperti ini. Nah, tinggal diupload CSV-nya tadi ke sini kemudian milih yang model bisa memunculkan eh, apa angka seperti ini. Ada banyak modelnya di situ. Ya, nanti bisa disesuaikan. Ya, itu pakai data wrap. Oke, courtship bisa kita lihat juga ya, ada yang saling bekerja sama, ada yang jarang bekerja sama dengan negara lain. Nah, dibuktikan dari data ternyata ada negara-negara yang dia meneliti tapi tidak pernah bekerja sama dengan negara-negara yang ada di tengah ini. Padahal negara-negara yang ada di tengah ini adalah negara-negara yang eh, berpengaruh dalam bidang itu. Wah, berarti di sini ada suatu bentuk pengetahuan antara negara yang di sebelah kanan ini dengan negara yang di tengah. Ya, ini kita bisa melihat ada gap knowledge. Ya, bukan research gap, tapi gap knowledge. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat seperti ini juga ya, negara-negara ini saling terkait dalam artian co-authorship. Rusia ini dia juga co-authorship dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat ini juga co-authorship dengan Ukraine. Nah, dari sini kita bisa melihat ada negara yang belum pernah co-authorship dengan Amerika Serikat, yaitu ini negara yang paling atas itu. Ya. Nah, itu bisa kita sampaikan nanti di analisisnya yang ada di sini. Ya. Kita bisa menyampaikan informasi itu di sini. Jadi isi yang ada di sini ini kita bisa elaborasi berbasis pada klaster-klaster yang ada di atas. Ya. Citasinya diambil dari mana? Ya, citasinya diambil dari paper-paper yang sudah kita ambil tadi, yang ada di lens.org ini. Nah, ini kan paper-papernya udah 321, tinggal kita ambil beberapa yang terbaik, yang terbanyak disitasi, yang mewakili Amerika Serikat, yang mewakili Belanda, yang mewakili negara ini, yang mewakili kampus ini untuk dikomentari tadi. Ya, kalau agar nggak satu-satu masukkan ke Mendeley atau Zotero, Anda bisa melakukan ekspor, kemudian pilih yang BibTeX. Nah, kalau sudah yang BibTeX itu di-download berupa BibTeX, tinggal masuk ke Zotero-nya. Ya, contohnya misalkan ini share-nya udah share screen belum? Oh, udah share screen. Oke, berarti sekarang eh, buka Zotero, ya, buka Zotero, Zotero-nya udah buka, tinggal kita bikinkan folder baru di sini, tes WLC. Oke, ini ada folder baru di sini. Kemudian kita import yang tadi, yang baru kita dapatkan dari Lens itu, pakai BibTeX ya. Kemudian next, pencet. Next, 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 next. Nah, ini loading nih. Ulangi lagi, ini kayaknya ada. Oke, import. Next, ini kok nggak bisa. Nah, ini loading, loading. Oke. Nah, next, kita ambil yang hasil download tadi. Lens export CSV 2. Ini yang ini kayaknya ini. Yo, yang BIP. Nah, kita ambil yang BIP. Ya. Lens export 2 BIP. Yang file ya. Kemudian kita open. Kemudian kita next saja.
dia akan mengimport 371 tadi ya dalam Zotero-nya. Nah, setelah ini terimport, ya, ini kan udah finish nih, udah masuk semua ini. Wah, ini udah masuk semua dengan rapi, ya. Nah, tinggal kemudian kita mulai untuk memasukkan citasinya ke paper yang tadi, ya. Nah, ini makanya kita perlu untuk mengasih eh, komentar-komentar dulu dari setiap statistik yang kita tampilkan, kita komentari sesuai dengan temuannya bahwa United Kingdom itu banyak 17. Hal ini bisa dilihat seperti paper dari Philip bla bla bla, ini citasi ya. Kemudian kita nyari di sini papernya Philip misalkan itu tadi yang mana. Coba lihat di sini ada paper Zotero at citation. Nah, kita login dulu di sini. Oke. Kita tinggal masukkan yang berdasarkan pada yang kita temukan tadi. Ya, ini ada zero, misalkan tansil, gitu ya. Oke, kemudian enter. Nah, ya masukkan satu. Ya, dan seterusnya ini Anda masukkan. Ya, paling tidak kalau bibliometrik analisis itu citasi setidaknya ada antara 30 sampai 40-an citasi ya. Karena dia kan banyak juga tadi itu kan. Mungkin bibliometrik analisis itu citasinya dikit. Ini citasinya banyak juga nanti. Ya, Anda bisa masukkan banyak variasi statistik ya di sini untuk dikomentari. Conclusion-nya juga jangan conclusion yang menemukan suatu menjawab masalah ya, karena fokus dari bibliometrik analisis itu dia kuantitatif. Jadi Anda cukup menyampaikan negara paling berpengaruh siapa, negara ini yang paling berpengaruh siapa. Lah, kayak kalau yang di sini ini saya melakukannya bukan pakai bibliometrik analisis murni, tapi dia menggunakan bibliometrik analisis plus systematic literature review. Jadi jawabnya enggak eh, kuantitatif. Ya. Sebagaimana sudah kita bahas tadi itu, di dua ini bisa dilakukan paper sendiri-sendiri, bibliometrik analisis paper sendiri, systematic literature review paper sendiri, jadi ada dua paper, atau bibliometrik analisis plus systematic literature dalam satu paper. Ya. Jadi tergantung mau di model seperti apa. Tapi pada poinnya kalau hanya kuantitatif ya, misal siapa institusi yang berpengaruh, negara berpengaruh itu namanya bibliometric analysis. Tapi kalau yang menemukan research gap, merumuskan novelty, merumuskan research question, itu memahami sintesis literasi itu systematic literature review. Ya, maka perlu dipastikan tujuan dari membuat papernya apa dulu. Ya, oke. Kembali ke sini setelah kita pastikan melakukan ini ya. Nah, kita juga jangan lupa menggunakan operator instruction untuk research-nya ini ya, mau pakai or, mau pakai and, dan jangan lupa dimasukkan di papernya. Papernya tadi harus dimasukkan metode operatornya pakai operator yang apa. Dan dimasukkan ke Zotero ya, seperti caranya tadi ya. Nah, pakai Zotero. Bisa juga pakai connected paper. Nah, ini connected paper. Kalau connected paper sama research rapid, ini juga sama, melihat keterkaitan. Tapi dia nggak ke arah kuantitatif, lebih pada ke literatur review jadinya. Kalau pakai connected paper sama research rapid. Lebih melihat sintesa dari penelitian. Cuman kalau mau membantu paper ini tadi itu yang paling berpengaruh paper yang mana, itu connected paper enak. Karena connected paper itu kita bisa tahu mana paper yang paling berpengaruh dilihat dari seednya atau bibitnya. Di sini kayak misalkan hijau-hijau ini ada yang biru-biru-biru lah. Hijau ini yang merupakan paper-paper awal yang menjadi rujukan dari paper-paper setelahnya. Yang akhirnya sambung menyambung ya. Nah, bisa kelihatan ini ada paper yang bahkan nulis sendiri, nggak ada kaitannya dengan yang lain. Ini berbahaya, jadi jangan kita ambil citasinya dari paper-paper yang terputus sanatnya ini. Nah, paper-paper yang terputus sanatnya kayak gini ini berarti yang bersangkutan itu nggak melihat penelitian-penelitian sebelumnya.
Nah, itu harus dicek ya keterkaitannya seperti ini. Bisa menggunakan connected paper ya. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ini Bu Khalifah mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke Pak Multazam. Oke, Bu, mengikuti dulu karena tadi di awal masih belum join. Ya, nanti dilihat rekamannya aja, Bu ya. Oke, Pak. Siap. Nanti insya Allah saya bagikan Pak rekamannya. Jadi monggo bisa apa langsung masuk ke link YouTube-nya Perpustakaan Umsida Bu. Jadi kita apa menampilkan semua rekaman kegiatan OLC yang pada hari ini dan sebelum-sebelumnya juga. Oke, terima kasih Bu Nur. Ya, sama-sama Ibu. Monggo Bu Lina, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Mboten, Bu, saya new member, saya mau lihat di rekaman dulu. Sangat tertarik. Nah, Mau bisa belajar juga. di-share link YouTube-nya Bu Nur ke chat itu. Mungkin bisa nanti Nggih. mantau di playlist khusus OLC. Nggih, Pak. Nanti saya share untuk link ke YouTube-nya. Langsung ke ini email masing-masing ya. Ya, ke Nanti chat insya aja Allah saya di sampaikan Zoom. rekaman hari ini termasuk dengan materinya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mungkin bisa ditanyakan. Ini chat di videonya ya. Saya taruh di chat. Tinggal ngecek di situ dipantau ada video baru. Kalau video yang lama-lama ada di playlist. Playlistnya bisa pilih yang OLC, online literasi kelas itu sudah ada berapa itu? Ada 10-an video. Silakan untuk dipantau. Kita sih lebih ke Zotero ya, Pak. Berarti bukan ke pakai Mendeley. Ya, saya lebih suka pakai Zotero karena ketika ekspor, ketika import XML atau CSV-nya, PDF-nya ikut ketarik. Jadi kita nggak perlu download di PDF-nya, PDF-nya udah langsung muncul di Zotero kita. Oke, hari ini kita tadi pakai Voice Viewer untuk toolsnya. Eh, Kalau Bapak Ibu ada pakai tools yang lain atau mahasiswa pakai tools yang lain bisa, misal dosennya ada yang pakai Biblio Shiny, ya itu juga bisa untuk melakukan proses bibliometric analysis, ya. Kalau yang saya tampilkan tadi selain Voice Viewer juga pakai Lens.org yang secara otomatis sudah ada analytical toolnya, tinggal di crop aja ditaruh di paper, udah jadi satu paper, ya tinggal dikomentari saja bibliometric analysis, ya. Nanti pakai Lens.org ada banyak paper-paper yang bibliometric analysis itu dia jadi nggak sulit juga untuk bikin papernya. Bisa dilihat aja di searching di Google Scholar atau di kalau punya akses Scopus, scopus.com, bibliometric analysis yang terbaru-terbaru
itu dia tahun terbaru 2024-2023 banyak yang melakukan bibliometric analisis sederhana. Poin dari bibliometric analisis itu kalau udah bikin, misalkan hari ini jadi, itu hari ini atau besok udah harus disubmit. Ya, karena telat 1 bulan begitu, itu sudah datanya sudah perlu untuk memperbaiki ulang. Makanya kebanyakan paper-paper bibliometric analisis itu yang diutamakan untuk terbit oleh jurnal-jurnal yang bereputasi. Karena paper-paper itu dia ada masa kadaluarsanya. Karena kan tadi pencarian misalkan ketemu 768. Nah, kalau itu telat 2 bulan, 3 bulan, nanti bisa nambah lagi jadi 800, 900. Dan akhirnya hasil risetnya nggak valid. Maka kalau bikin paper bibliometric analisis, pencariannya ketemu 700 itu hari ini, Sabtu harus sudah selesai papernya. Paling maksimal. Nah, itu Anda submit Sabtu. Ya. Oke, Pak Azam itu tadi ada, mungkin saya tidak ngikuti dari awal. Apakah ada beberapa sistem atau kita harus ada aplikasi tersendiri untuk kegiatan itu tadi, Pak? Ya, tadi kan kita tadi itu tadi saya share ya. Nah, ini saya share screen. Pertama kan kita pakai lens.org ini Bu untuk pencarian literatur ya. Nah, kita pencarian literatur pakai ini. Kemudian ini suaranya siapa ini? Suaranya Nur Afni Octavia, Mbak Afni. Silakan di-mute, nggih. Oke. Ya, ini jadi yang lens.org ini kan kita pakai pencarian. Nah, ini ada pakai operator OR, bisa pakai operator yang lain ya. Karena kita yang kan mencari term tadi kan, yang poin utama itu termnya harus tahu dulu. Nah, kalau termnya keliru nanti hasilnya nggak maksimal ya. Jadi harus tahu term dulu, crypto aset. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini dia subjeknya udah difilter, tahunnya udah difilter mulai 2018. Kemudian kita klik analisis. Nah, di klik analisis ini dia sudah muncul hasil analisisnya berbasis pada 371 artikel itu. Nah, hasil yang muncul di sini inilah yang nanti kita crop, kita ambili untuk kita taruh di paper. Nah, untuk kita komentari. Dari hasil itu kita juga bisa melihat mana jurnal yang paling banyak menentukan topik bidang ini. Nah, ini ada jurnal of money laundering control. Nah, ini berarti jurnal yang bisa kita submit untuk paper bibliometric analisis kita, ya. Atau research policy ini atau ini kan bisa kelihatan semua ini. Nah, ini semua di crop terus kemudian dikomentari. Tapi selain itu kita juga bisa melihat keterkaitan antara topik. Nah, maka kita perlu mengekspor, klik ekspor di sini, kita pilih yang CSV ya. Kalau mau diekspor ke Voice Viewer atau kita pilih yang BibTeX kalau mau diekspor ke Zotero tadi ya untuk mensitasi. Nah, kalau kita ke ekspor ke Voice Viewer, kita ekspor bentuk CSV, klik ekspor, nanti ke download. Setelah itu kita buka yang Voice Viewer-nya tadi, kita install Voice Viewer dulu dan pilih yang Crypt Map bibliometric data ini, kemudian pilih yang database. Nah, terus pilih yang lens dan pilih yang artikelnya tadi, yang dari lens tadi. Oke, kita next. Pilih yang kookuran untuk menganalisis keyword. Kalau mau menganalisis citasi, pilih yang citasi. Kalau mau menganalisis co-authorship, pilih yang co-authorship. Nah, kita mau menganalisis keyword, maka kita menganalisis yang dipilih yang keyword. Nah, ini karena keywordnya ini sedikit, maka dia nggak bisa. Lah, kalau nggak bisa, berarti ada yang bermasalah dengan pencarian kita. Nah, kita ngambil yang file yang lain. Tadi saya ngambil yang lens 1. Coba kita lens yang 2. Ini yang kita download tadi 371. Oh, hasilnya ada. Ini hasil yang kita pakai 47. Next, next. Finish. Yes. Nah, ini hasilnya. Nah, hasil inilah yang kita crop, kemudian kita taruh di paper. Atau bisa juga kita crop dengan model visualisasi yang lain. Pakai visualisasi seperti ini, kita crop juga bisa. Ya, pada poinnya kita menunjukkan bahwa ada 3 klaster. Ya, 3 klaster di sini terkait dengan penelitian. Ada klaster yang khusus untuk stok,
coin integration bond dan gold price, ada cluster yang dimulai dari cryptocurrency, ada cluster yang dimulai dari COVID dan cryptocurrency, bukan cryptocurrency lah. Ini contoh perlunya data refining karena di sini ada dua term, cryptocurrencies dan cryptocurrency. Maka di CSV-nya kita perlu rapikan yang cryptocurrencies ini kita ganti menjadi cryptocurrency. Jadi nanti akhirnya cluster jadi beda lagi, berubah lagi klasternya ya. Itulah yang dibutuhnya data refining. Jadi CSV yang dari Lens itu perlu kita keywordnya kita replace, kita perbaiki. Kadang ada yang misspelling, ada yang maksudnya sama tapi dia nulisnya beda. Nah, itu bisa kita edit. Nah, contoh data refining itu seperti yang ada di sini. Ini contoh data refining. Data refining dan masuk di paper yang tadi, paper contoh tadi. Nah, di sini ada mana tadi data refining. Nah, ini ya. Ini data refining. Jadi labelnya awalnya blockchain pakai spasi, ini juga jadi blockchain di replace. Ini blockchain teknologi agar nggak banyak sama blockchain, ya kita rubah jadi blockchain. Ini ada cryptocurrencies pakai spasi, maksudnya sama yaitu cryptocurrency kita jadikan satu ya. Nah, ini akhirnya nanti hasil pemetaannya itu benar-benar valid karena dilakukan data refining berbasis pada thesaurus. Nah, itu lebih bagus lagi hasilnya nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Sementara sampun, Pak. Ya, bisa dicoba dulu pakai Lens.org topik-topiknya tadi, Bu. Nanti bisa Oke. menghasilkan pemetaan awal, ide-ide riset apa yang belum ada di bidang Ibu gitu. Nah, Oke, Pak. Saya ingatkan kembali pada Bapak Ibu semua, silakan mengisi presensi yang sudah kita bagikan ke cara data refiningnya bagaimana? Oke, cara data refiningnya kita masuk pakai manual bisa. Misalkan ini kan ada data ini ya, ada data CSV-nya ya. Tadi kita buka. Zoom-nya saya share screen dulu untuk semua tampilan. Oke, ini kelihatan nggak kelihatannya sih? Nah, ini tampilan CSV ya, tampilan CSV hasil downloadan dari Lens. Nah, di sini kita perlu melihat yang keyword. Nah, ini ada keyword di sini ya. Nah, ada keyword itu urutannya kalau dari tabelnya, ini tabelnya nanti perlu dirapikan. Kalau di sini ini urutan keywordnya berarti ada di sini. Nah, ini ya. Ini 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 keyword-keyword ini perlu kita ubah menjadi keyword yang menurut kita itu maknanya sama, tapi mereka nulisnya termnya kok beda. Ya, itu kita ganti keywordnya. Ya, nah contoh seperti ini kan datanya kan nggak rapi nih. Ini naruhnya ini ada angka di situ, yang satunya itu dia berupa apa kata-kata ini kan nggak rapi, ya itu bisa dirapikan dengan model tadi. Kalau dari Lens memang datanya memang nggak rapi seperti ini, tapi kalau dari Scopus itu datanya rapi. Ya. Jadi kalau punya akses ke Scopus itu lebih bagus untuk mendownload keywordnya. Tapi kalau hanya dapat dari Lens ya kita perlu menelaah gini ya, khususnya atasnya ini perlu kita jadikan bentuk yang lebih bagus ya. Kalau mau menjadikan bentuk yang lebih bagus, dirubah menjadi seperti ini. Nah, ini get data from text.js. Kemudian kita ubah loading machine, ambil datanya dari CSV, line export, import, kemudian loading machine. Nah, oke. Nah, ini kan dia apa namanya itu membagi ya, lebih bagus. Datanya lebih rapi kan. Nah, kalau kita get source seperti ini. Jadi kita tahu keywordnya yang mana, yang datanya nggak masuk tadi itu yang mana. Nah, ini ya berarti ini kalau dilihat dari sini, ini dia ngambilnya dari sini, bukan dari keyword, dari field of study. Berarti field of study-nya yang kita rapikan.
money laundering ini ada money laundering, oke udah benar, cryptocurrency udah benar, cryptocurrency udah benar, cryptocurrencies, ya itu kita ganti menjadi cryptocurrency ya, dan seterusnya. Itu memang manual yang ngeceknya ya kalau data refining ini ya. Makanya kalau udah jadi data refiningnya itu merupakan aset berharga ya kalau mau melakukan bibliometric analysis. Yang paling lama itu adalah memang melakukan data refining. Karena kita perlu merapikan data yang didapat dari database. Itu yang paling lama. Kalau punya akses Scopus, lebih enak lagi, lebih gampang untuk melakukan data refining. Itu aja mungkin yang cara data refining. Oke, ya, cukup ya. Jam 2, oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa dilihat di rekaman ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Matur suwun Pak Arzam. Matur nuwun Bapak Ibu, saya tutup ini ya.